Pemirsa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa P3AMD Kota Ambon mencatat sedikitnya ada 121 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Ambon hingga Oktober 2023. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi sepanjang tahun 2023 di Provinsi Maluku lebih tinggi dari jumlah kasus yang terjadi di Provinsi Maluku Utara. Ibu Lucy bagi saya adalah orang tua, kakak, malaikat yang tak terlihat. Kenapa saya bilang begitu? Secara religi kita berbeda. Saya Muslim, dia non-Muslim. Tapi dukungannya yang saya rasakan pada saya dan anak saya sungguh luar biasa. Pada saat saya terpuruk, orang-orang tidak tahu. Dia yang tahu. Dan dia menyarankan saya untuk mengambil air wudhu, sholat malam. Itu luar biasa bagi saya. Orang hanya melihat kita dari luar yang berkonflik, tanpa melihat apa sih yang dirasakan oleh kami, korban dan anak kami. Saya mengenal Ibu Lucy Pillow pada tahun 2020, di mana pada saat itu saya mengalami persoalan keluarga. Dalam hal ini persoalan rumah tangga bersama suami saya, yakni suami saya melakukan perceraian secara sepihak dan ternyata sudah menikah dulu, padahal dia seorang ASN. Lalu pada saat itu pula saya mendapat KDRT berupa KDRT psikis, KDRT penterlantaran, begitupun dengan anak-anak. Lalu ada dua teman baik saya yang mengenalkan Ibu Lucy kepada saya. Nama saya Lucy Pillow, saya 53 tahun, saya aktif sebagai aktivis perempuan. Saya bergabung bersama dengan teman-teman aktivis di Maluku bergerak untuk perlindungan dan advokasi hak-hak korban konflik, dan dengan beberapa kawan perempuan kemudian kami memilih untuk fokus advokasi kami untuk korban perempuan dan anak korban konflik. Kami melihat perempuan dan anak adalah kelompok yang lebih banyak menderita sebagai korban, dan sejak itu saya berkomitmen untuk terus bekerja di isu perlindungan perempuan dan anak. Lucy dikenal sebagai sosok aktivis perempuan Maluku yang peduli untuk menyuarakan hak perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan di Maluku. Sejak tahun 1999, dirinya tergabung dalam Gerakan Perempuan Maluku yang berkomitmen untuk memberikan edukasi, advokasi, pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak, khususnya yang menjadi korban kekerasan. Setelah menyelesaikan pendidikan di bangku sarjana, dirinya mulai mengabdikan diri bekerja untuk lembaga sosial masyarakat dan bersama teman-temannya menjadi pionir untuk menyuarakan perlindungan anak dan perempuan. Semangat dan tujuan kemanusiaan yang mendorong wanita 50 tahun ini tergerak untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan bertahan di tengah gempuran gelombang tantangan. Alasan lain karena kemanusiaan mungkin ya, sisi kemanusiaan. Ya, kalau kita tidak bergerak, siapa yang akan memberikan perlindungan kepada mereka? Dan saya ingin menjadi bagian, saya ingin menjadi bagian dari perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Maluku. Selain Ibu Lucy, ada juga perempuan Maluku yang terkenal vokal untuk menyuarakan hak perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual.
Mama Ote sapaannya. Iya, beta Otepati, beta Direktur Yayasan Peduli Inayana Maluku. Tapi selama ini beta lebih banyak bergerak dengan P2TP2 Provinsi Maluku sebagai pendamping perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Berbicara tentang beta pun sepak terjang di dalam kerja-kerja layanan ini, dia sudah berjalan sejak 2007, 8, 9. Tapi sebenarnya beta berawal itu dari Gerakan Perempuan Peduli untuk Perdamaian Maluku. Terus dia berlanjut, akhirnya beta ada di posisi kerja layanan untuk pendampingan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Nah, ketika beta menyaksikan sekian banyak persoalan-persoalan di beta pun lingkungan, akhirnya beta termotivasi. Termotivasi karena beta sih mau jadi penonton. Tetapi beta mau untuk bisa berkontribusi, beta bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk menolong perempuan-perempuan yang mengalami tindak kekerasan. Menurut data Simponi per 19 Juni 2024, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dan ditangani di Provinsi Maluku tercatat sebanyak 196 kasus, terjadi pada perempuan usia 13 hingga 17 tahun. Kasus kekerasan didominasi oleh kekerasan seksual dengan jumlah 85 kasus. Sedangkan di Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku, pada tahun 2023, jumlah kasus yang dilaporkan dan ditangani adalah 51 kasus, didominasi kasus kekerasan dalam rumah tangga, berjumlah 28 kasus. Kasus lainnya seperti kasus penelantaran, pemerkosaan, penganiayaan, cabul dewasa, ITI, kekerasan terhadap perempuan, penipuan, perebutan hak asuh, hingga pengancaman. Jadi untuk Kota Ambon sendiri itu adalah data yang unit di bawah kami yang menangani maupun ada 1-2 yang ditangani oleh desa lewat kelompok kerja. Tetapi kami sadari betul bahwa pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Kasus ini sebenarnya seperti fenomena gunung es yang dilaporkan itu sebenarnya hanya sedikit. Sedangkan yang terjadi pasti banyak di lapangan. Sebagai seorang perempuan dan juga ibu, Mama Ote kerap kali menyaksikan kasakusuk kasus kekerasan perempuan dan anak di sekitarnya. Padahal menurutnya, perempuan layak mendapatkan penghargaan karena memerankan peran ganda dalam kehidupannya. Terkadang korban itu ketika dia menghadapi situasi dan kondisi karena tindak kekerasan, dia itu jadi malu, dia itu jadi takut, dia itu jadi tidak mau untuk berbicara tentang apa yang dia alami. Nah, di situ kita hadir untuk memberikan penguatan agar supaya dia bisa mampu menceritakan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, dan apa yang dia tahu tentang peristiwa yang dia alami. Nah, itu yang beta peran selama ini beta lakukan. Pekerjaan mendampingi korban itu pekerjaan yang sangat menantang, pekerjaan yang menguras energi, menguras hampir seluruh aspek kehidupan kita ikut tersedot dalam proses pemulihan dari korban. Dan kalau mengingat-ingat kerja-kerja layanan terhadap korban, saya kira
korban kekerasan seksual itu yang paling sulit untuk dipulihkan. Ya, satu orang korban, ya satu perempuan, satu anak, ketika begitu dia menjadi korban kekerasan seksual, seluruh hidupnya hancur. Dan bukan hanya ketika peristiwa terjadi terus kita dampingi, terus korbannya mau memperjuangkan haknya di ranah hukum dan kita dampingi, putusan pengadilan keluar selesai, tidak sampai di situ. Pemulihan korban itu berlangsung hampir sepanjang usianya. Dan karena itu panggilan hati mungkin, panggilan hati, apapun pekerjaan yang saya tekuni untuk mendapatkan punya pendapatan, tapi pekerjaan mengawal kasus kekerasan seksual itu sudah menjadi panggilan hati yang mungkin seumur hidup saya tidak akan bisa tinggalkan. Setelah pelaporan, kasusnya pun mulai bergulir. Namun ia mengaku mengalami sejumlah hal tak mengenakan selama mengikuti proses hukumnya. Bahkan diakui pernah merasa tak dihargai sebagai korban. Hingga stigma lingkungan yang menyudutkan kerap membuatnya ingin menyerah menjadi manusia. Saat itu dirinya menilai telah gagal dan menyeretnya ke titik terendah dalam hidupnya. Namun ketika itu, ia berkenalan dengan sosok Ibu Lucy dan Mama Ote. Seiring saya berproses mencari keadilan, Ibu Lucy ini dan Mama Ote itu sangat luar biasa dalam menyediakan waktu dan tenaga mendampingi saya. Beliau mendampingi saya dari pelaporan perdata yaitu perceraian. Beliau juga turut mendampingi dalam hal memberikan semangat, support, dan kemudian kami berproses pidana di kepolisian sampai ke pengadilan negeri pun Ibu Lucy selalu mendampingi baik secara fisik maupun secara psikis. Artinya walaupun beliau tidak ada, kadang beliau tugas keluar daerah atau ada urusan lain, tapi SMS dan teleponnya selalu ada. Sudah mulai sidang kah belum Ona, ataukah bagaimana, jangan sakit, harus kuat, sabar, dan sebagainya. Tapi kalau beliau ada di Ambon, itu apapun yang terjadi beliau akan mendampingi saya. Mau berjam-jam pun di ruangan sidang tetap dampingi, berproses di Polda sebelumnya beliau dampingi, di kejaksaan pun demikian beliau dampingi. Berbagai upaya penanganan dilakukan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual dengan hati yang luas oleh Ibu Lucy dan Mama Ote. Tidak hanya pendampingan hingga pada proses hukum selesai, namun mereka turut serta dalam proses pemulihan mental dan psikis korban. Strategi advokasi yang dilakukan dengan berbasis komunitas membangun rumah aman bagi korban. Beta lebih banyak membuka akses, mengadvokasi, memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Membuka akses itu contohnya seperti ketika proses-proses yang advokasi, kasus-kasus yang ada sampai di ranah hukum itu, beta mencari jalan keluar.
solusi beta cari. Carinya itu dengan berjejaring, membuka jaringan dengan teman-teman yang juga punya komitmen yang sama dalam gerakan yang sama untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Beta membuka jaringan itu dengan pihak pemerintah. Misalnya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan, korban tindak kekerasan. Nah, ketika itu kekerasan harus lebih awal ketong bertindak untuk memberikan layanan bagi dia tentang kesehatan, beta bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Nah, kalau bicara tentang perlindungan untuk pemberdayaan bagi perempuan korban, itu beta bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku. Nah, yang sekarang sudah terbentuknya UPTD. Di situ beta berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan. Nah, layanan-layanan yang dasar yang ketong selama ini beta berikan bagi perempuan korban tindak kekerasan itu, yang paling urgen itu sebenarnya menjadi kebutuhan dasar itu rumah aman. Nah, rumah aman yang selama ini menjadi kegelisahan ketong itu di Maluku, pemerintah punya itu belum ada. Rumah aman berbasis komunitas itulah yang ketong pakai. Sehingga dalam mendampingi beberapa kasus TPPO misalnya, kasus kekerasan terhadap anak yang sudah menjelang dewasa, itu terpaksa ketong pakai rumah aman berbasis komunitas. Nah, kebetulan korban itu dia beta tangani, jadi akhirnya beta memberikan perlindungan itu dengan perlindungan rumah aman berbasis komunitas. Kalau korbannya butuh dukungan misalnya untuk bantuan sosial ya, kalau korbannya tidak punya pendapatan untuk keluar untuk membesarkan anak-anaknya ya, kami juga fasilitasi untuk mendapatkan bantuan-bantuan sosial. Kemudian untuk pemulihan psikologis itu biasanya kami kerjasama dengan psikolog klinis yang puji Tuhan belakangan ini sudah mulai banyak di Kota Ambon ya. Sudah banyak kita punya psikolog klinis dan banyak yang kami gandeng sebagai mitra dalam proses-proses penanganan kasus terutama untuk pemulihan korban, dan juga ada menggandeng gereja ya, tokoh agama untuk pemulihan untuk pendampingan pastoralia buat korban ya, seperti itu. Kedekatan Ibu Lucy dan Mama Ote dengan para korban bukan sekedar pekerjaan, namun lebih dari itu, mereka berperan sebagai sahabat dan keluarga kepada korban kekerasan seksual. Budaya yang terjadi di masyarakat bahwa lelaki itu di atas segalanya semakin membuat kita korban perempuan itu terpuruk, karena itu tadi yang biasa mencemooh, yang biasa mencibir itu kaum perempuan, padahal dia perempuan, yang korban ini perempuan. Nah, sosok-sosok seperti Ibu Lucy, Ibu Ote, dan para aktivis perempuan lain inilah yang bisa membuat korban itu bangkit. Dan yang saya lihat bahwa saya lihat dan saya rasakan sendiri bahwa peran mereka itu sangat besar.
Setelah beta mengalami peristiwa itu, beta rasa bahwa beta nih gagal menjaga diri sendiri. Dan memang beta memang beta sudah gagal untuk menjaga diri sendiri. Tapi setelah beta tinggal di rumah aman dan didampingi oleh Mama Oti dan Mama Lucy, Dondo menguatkan beta, Dondo bilang beta simbol lemah, simbol jatuh. Harus tetap bangkit. Dan simbol terlalu pikiran. Dan beta mau kalau beta tuh harus sukses supaya beta bisa kasih tunjuk per orang-orang kalau beta nih korban. Dan beta harus sukses untuk mencapai beta masa depan yang masih panjang ke depannya. Kenyataannya berbagai regulasi yang dilahirkan pemerintah pusat hingga daerah belum cukup bertaring dan menjadi pisau yang tajam untuk melindungi para korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Namun, eksistensi dan jejak-jejak kemanusiaan aktivis perempuan, Ibu Lucy dan Mama Ote di Maluku dalam upaya membalut luka para korban terus eksis. Katong harus lawan ini kejahatan kemanusiaan yang terjadi semakin banyak di katompung lingkungan, katompung provinsi, katompung kota ini, agar supaya memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Jadi mari kita peduli, kalau bukan kita, siapa lagi?